Welcome back again bareng sama gue dengan channel sedikit. Dia jelas tapi bisa buat tahu sedikit lama-lama menjadi bukit. Ya, intro. Oke, hari ini kita masih seperti biasa bakal reaksi sesuatu. Yang kali ini mungkin kemarin gue udah reaksi Alfie Rev Wonderland Indonesia. Gue pikir udah lah kan ya. Cuma kemarin Alfie Rev ngeluarin 4 episode behind the scenes-nya, dan itu buat gue wow gitu. Ternyata dari video lagu Wonderland Indonesia itu banyak kisahnya. Jadi narik gue buat wah, gue harus reaction ini, ya kan? Dan gue bakal reaction itu dari episode 1, 2, 3, sampai 4. Buat Bang Alfie Rev izin nggak Bang? Pakai dulu videonya karena saya mau reaction. Sebetulnya tanda bangga sih, misalnya gue suka gitu, gue suka dari video, dari lagunya Wonderland Indonesia sampai BTS-nya itu gue suka dan gue kagum gitu. Lebih ke ini loh, gue kagumnya ke project lah ya, ke project itu. Dan izin buat Bang Alfie Rev untuk reaction videonya. Oke, gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja. Oke, standby di semua posisi. Masuk ke tebing. Take kedua, semoga istimewa. Kota baru gunungnya berbeda, berbeda Bamanapur di Salangkara, Bamanapur di Salangkara. Sebenarnya perkara sebuah karya, saya tidak terlalu mementingkan bagaimana nanti visualnya akan terjadi atau konsep musiknya akan seperti apa, itu nomor 2. Tapi nomor 1 adalah sebuah gagasan gitu yang harus masuk. Nah, Wonderland Indonesia sendiri itu tercipta ketika selesainya The Beauty of Bali. Beauty of Bali, ya Beauty of Bali. Ini keren juga nih video lagu sama videonya juga oke juga. Beauty of Bali nih keren lah ya. Apalagi anak kecil ini nih. Tapi ada yang berbeda dengan situasi Bali kala itu. Bali terlihat sangat terpuruk, terus kelihatan sepi banget. Jadi aku pun di Jogja juga sepi, namanya pandemi. Dampak Tapi COVID, sepi ya Bali, mungkin dampak COVID. sekontras Bali. Jadi karena memang wisata itu mungkin pariwisata sepi jadinya sangat kan. kontras sekali. Iya, pariwisata di sepi waktu itu. Sampai akhirnya disitulah momen saya dan tim memutuskan untuk extend selama 10 hari untuk produksi The Beauty of Bali, baik musik dan visual dan lain-lain, karena memang itu terjadi karena kondisi gitu, karena melihat sesuatu yang harus disampaikan gitu. Lihat kondisi Bali yang menurutku sedang terpuruk, warganya sedang butuh sebuah momen, mereka harus bangkit gitu. Jadi aku pun mau liburan kayak merasa enggak sih, aku nggak bisa Bali sini doang, sedangkan rakyat Balinya sedang tujuannya banget untuk mereka. Bener sih ya, The Beauty of Bali itu persembahan sesuatu yang bisa mewakili bahwa Bali ini harus segera pulih dan Bali itu harus bangkit gitu. Siapa sih yang nggak kenal Bali kan? Iya sih, di video itu pure, semuanya itu pure Bali. Dari tarian, dari musik mungkin. untuk Indonesia Ada kita ya. nggak pernah main-main. Nah, akhirnya kita main ke Balai Rungsu. Wisna ada tadi. Di situ Untuk Indonesia kita nggak pernah main-main. Dia yang Mantap Bang. kontekan sama kita, dan ternyata mereka sangat welcome, mereka sangat senang jika memang membutuhkan penari apapun mereka siap support gitu. Mereka sangat senang untuk menampilkan sesuatu yang berbau seni, karena menurutku orang-orang Bali itu seni is more than profit gitu loh. Nggak cuman mereka ada bayaran baru kerja, no gitu. Mereka itu kayak seni udah mendarah daging banget, dan seni bagian dari kehidupan mereka. Jadi ketika saya datang tujuannya untuk mengangkat Bali dan kita berkarya sama-sama untuk Pulau Seni lah ya. Bisa bangkit, mereka sangat support apapun mereka akan lakuin sebaik mungkin. Iyalah, Di Bali harus bangkit.
Aku kan udah sering produksi baik di Jakarta atau di Jogja gitu. Nah, kalau misalkan di kota-kota lain, ya kita harus siap dulu tuh financial planningnya, harus ada budgeting semuanya dari berbagai lini. Kalau nggak ada itu nggak jalan gitu. Tapi ketika waktu di Bali, budget itu nomor 2. Meskipun aku harus ada tetap, aku nggak mau juga mereka nari tapi nggak ada sesuatu yang bisa dibawa pulang lah, meskipun nggak banyak gitu. Tapi mereka udah persetan dengan itu. Yang penting seni ini harus diangkat, dan seni adalah bagian dari hidup mereka gitu. Jadi kalau mereka nari dan lain-lain itu, mereka sangat fun dan menikmati itu gitu. Itu yang sangat berbeda. Jadi aku juga waktu itu sempat shock gitu. Oh, segininya ya orang Bali ya. Padahal kita tuh mau kolaborasi. Awalnya juga kayak ingin tanya-tanya gimana sih kalau kerjasama dengan penari itu butuh orang berapa dan butuh biaya berapa kira-kira. Tapi yang penting dari mereka minta lagunya, mereka mau latihan, pokoknya itu gampang lah gitu. Di situ kita sangat tersentuh karena mereka juga dari sisi tarian dan lain-lain itu mereka sangat maksimal gitu. The Beauty of Bali lahir. Sampai akhirnya setelah itu lahir, kita balik ke Jogja. Karya ini tuh punya magis yang kuat banget, The Beauty of Bali. Iya betul. Ketika dengar musiknya aja berasa di Bali, dan berasa ketemu penari-penari itu, ketemu orang-orang yang dengar lagu Beautiful of Bali itu berbagai hal lah. Kayak emang ngerasa kita tuh ada di Bali gitu, karena semua pure Bali. Yang gue lihat tuh pure Bali semua sih. Sebenarnya gagasan kenapa The Beauty of Bali sangat beda dengan karyaku yang lain gitu. Padahal secara teknis ya menurutku sama aja. Akhirnya aku nyari apa ya definisinya. Kalau yang belum pada nonton di channelnya Bang Alpirek, Beautiful of Bali. Bali is not just wonderful, Bali is a wonderland. Bali nggak cukup ketika dideskripsikan dengan kata wonderful. Oke, Bali keren, Bali landscape-nya luar biasa, pemandangannya luar biasa, pantainya luar biasa. Tapi ketika udah ketemu dengan seniman, terus bagaimana mereka hidup dengan seni, bagaimana mereka bersahabat dengan alam, sangat menghargai alam, itu wonderland, itu bukan wonderful gitu. Nggak cukup wonderful. Disitulah akhirnya tercetus kata wonderland. Aku tulis di notes. Rafting kan sering meeting gitu untuk apa nih, karya apa selanjutnya yang harus kita eksekusi gitu. Pokoknya intinya aku mau balik lagi ke Bali, entah karya apa, tapi akhirnya aku buka lagi. Oh ya, ada satu gagasan yang pernah aku catat, yaitu wonderland. Pokoknya kata wonderland ini entah nanti packagingnya seperti apa, tapi wonderland gitu. Akhirnya kita sepakat bukan wonderland Bali, tapi wonderland Indonesia gitu. Dan kita akan berkarya di Bali, tapi bukan hanya untuk Bali, tapi untuk Indonesia. Jadi Bali for Indonesia. Aku pengen mengulang proses The Beauty of Bali, tapi lebih proper gitu. Karena The Beauty of Bali itu sangat semuanya ya terjadi 10 hari gitu. Jadi nggak ada preparation sama sekali, semuanya terlibat 10 hari. Waktu yang singkat tapi bisa 10 hari itu bener-bener waktu yang sangat singkat, bukan cuma singkat Bang, tapi sangat singkat. Itu yang kita pengen ulang, tapi dengan hasilnya situasi yang lebih proper dan masif. Goks lah. Indonesia is the most beautiful land in the universe. Wonderland Indonesia. Keren sih aslinya. Pokoknya no debat keren pokoknya udah. Menurut gua video paling keren di 2021 sampai detik ini ya ini maksudnya Wonderland Indonesia. Jujur untuk waktu video sama lagunya itu Indonesia ini nggak cukup. Kita pergi ke tempat indah, terus ya seperti yang kita lakuin biasanya, kita syuting di situ, menunjukkan keindahan alamnya dan pulang. No, kita nggak cukup. Wonderland ini harus divisualkan, ya harus Wonderland gitu, bukan hanya wonderful. Itu yang pasti ini akan membutuhkan budget yang sangat besar, butuh persiapan yang matang, dan butuh gear yang juga harus di-upgrade lah kita secara PC dan lain-lain. Nah, kita sih kesulitannya memang di finansial waktu itu, dan akhirnya jelas kita butuh sponsor di sini. Mobil nggak cukup untuk, kalau kemarin The Beauty of Bali aku udah jual mobil, ini aku bilang ke teman-teman The Beautiful of Bali jual mobil. Tapi harusnya ada pihak-pihak yang bisa support kita. Ya emang beda ya kalau orang udah jiwanya karya, jiwanya seni ya. Ya kalian tahu lah mana yang harusnya apapun yang dilakukan buat suatu project yang menurut dia ini wow gitu kan. Kita orangnya tidak dan hasilnya benar-benar mau bergantung juga gitu, tapi paling enggak harus support gitu. Gue yakin mereka ini capeknya terbayar. Bergerilya dan susah.
meyakinkan mereka bahwa kita Minimal kebanggaan buat tulus mereka itu gitu udah pasti. menciptakan karya ini. Susah banget. Mereka banyak yang belum percaya, banyak yang masih meragukan visi misi kita. Kita mulai panik sampai akhirnya aku umumin waktu itu di Instagram. Aku upload first look trailer tentang jika ini akan terrealisasi gitu. Dan waktu itu aku juga bilang jika sampai tanggal Di sini gue pernah lihat di Instagram. kita belum dapat. Yang pertama kan kayak anak-anak mungkin ya itu ya. Aku juga meeting ke Cuman pas lagi Wonderland selesainya rilis di tahun depan. beda. Itu momen kita Ternyata itu sebagai akhirnya tim kita sebagai apa ya bilangnya, sebagai bukan menjual satu-satunya produk lah, percaya dan menjual produknya gitu. mensupport kita, nggak pakai bertele-tele, langsung mereka si timku itu ditelepon terus ngobrol banyak hal, dan beliau adalah Doni Salmanan. Doni Salmanan. Alhamdulillah saya sangat setuju dan mensupport Irem untuk berkarya menciptakan Ini juga pernah diposting di Instagram sebelum tayang. Iya, betul. Kita ucapin terima kasih yang sebesar-besarnya. Pasti nggak percaya sebenarnya. Sampai tadi beneran nih, beneran. Ini masuk banget deh ya sama apa yang jadi pikiran aku gitu, mas sangat berpotensi gitu loh untuk mengembangkan karya-karya yang berbasis kemanusiaan Nusantara kan, makanya sama skalanya sih buat gue mensupport Alfirem gitu ya dalam segi mengembangkan citra Indonesia gitu. Siap. Terima kasih banyak pokoknya kita speechless di sini atas nama pribadi Bu Doni bisa support kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merinding cok. Pesimisku Wonderland-nya udah kehapus gitu, tiba-tiba ada satu benih yang tumbuh langsung nggak pakai ini jadi toge dulu, nggak langsung beringin gitu loh. Jadi kita langsung terbakar semangatnya, kayak aku oke, kita mulai. Aku kepikiran satu hal, aku nggak mau tim produksinya cuman orang-orang pendatang semua gitu loh, kayak kita dari Jogja. Aku juga pengen talenta-talenta di Bali terlibat. Sampai akhirnya kita nyari, ketemulah sama tim baru, yaitu ada Gus Manik, ada Mahesa, ada Spencer. Ternyata dari sisi industri kreatif banyak banget talenta-talenta muda yang pengen punya wadah juga, dan waktu kita ajak kerjasama mereka sangat welcome juga. Sama aja vibes-nya kayak penari. Kita udah nggak mikirin biayanya berapa, yang penting kita coba dulu, kita maksimalin dulu, karena mereka juga mungkin sesuai dengan frekuensi mereka gitu. Bagiku itu juga jalannya akan beda gitu sama yang profit oriented kan. Beberapa dari Jogja kita berangkatin semua. Ya pokoknya reproduction yang awalnya scope-nya itu aja sekarang lumayan berkembang gitu, termasuk Dewa Atlantis Studio. So itu yang perlu kita siapkan dulu, jadi menyiapkan tentaranya dulu. Setelah tentara beres baru scheduling dan lain-lain. Oke. Jadi ada sedikit proses sebelum akhirnya kita bisa bertemu dengan Novia. Awalnya kita kira tuh bakal mudah karena kan ini di tengah PPKM juga, tapi ternyata dari sekian puluhan calon vokalis yang kita riset sampai akhirnya berkurang sampai beberapa kita hubungin dari yang udah kita kurasi. Ada juga yang bilang kok proyeknya kayak agak nggak jelas ya gitu, karena terlalu mepet tapi hayalan kita tuh tinggi gitu, konsep kita tuh ribet, sedangkan ini PPKM dan waktunya udah mepet. Jadi memang banyak beberapa pihak yang kurang percaya sama kita Ref Production dan Dewa Atlantis untuk mengeksekusi ini. Jadi mereka pun mungkin tidak mau mempertaruhkan nama si vokalis ini gitu. Dan di situ pun akhirnya kita meeting besar, wah ini udah mepet nih gitu, sedangkan vokalis belum ada. Dan kita pun punya kriteria vokalis tersendiri. Yang pertama kita pengen si vokalis ini akan mencerminkan sosok wanita Indonesia gitu. Terus yang kedua yang nggak kalah penting adalah kita pengen si vokalis ini nggak ribet gitu loh, dalam arti kita kan Ref Production yang anaknya lapangan banget dan kondisional gitu. Jadi kita juga nggak mau si vokalis ini yang manja gitu, dalam artian kan ada nih beberapa yang ritmenya tuh harus begini. Nah kita juga takutnya karena kita sibuk masing-masing di divisi dan kita jadi nggak sempat mentreatment untuk versi dia, jadi kita mengecewakan gitu. Jadi kita pun pengen sama si vokalis ini sama-sama bersinergi, sama-sama enak, sama-sama nyaman produksinya gitu. Sampai akhirnya kita ketemulah sosok Novia ini, kita scrolling, kita
pokoknya riset lagi gitu, sampai akhirnya kita dapat info kalau Novia ini termasuk cewek yang tomboy dan dia suka alam gitu, dan kita pun langsung wah gila ini kok bisa gitu dapet yang pas. Novia datang ke Bali bersama kakaknya, Kak Zizi. Nah itu akhirnya kita bertemu, Novia datang ke studio kita workshop, terus dilanjut dengan take vokal, record vokal itu malamnya. Jauh di Bato, gunung Sansai Bakulian, kakana jo kawan-kawan nalamu, sangke basuyan suya. Wis bungkus. Nah sebenarnya pasti Novia juga penasaran kenapa kita akhirnya memilih lokasi ke Bali dan kenapa kita memberangkatkan Novia ke Bali. Karena di zaman kayak gini kan untuk bikin set lokasi gampang banget gitu. Kita bisa nyewa studio, ada green screen, pokoknya sekarang udah serba mudah dan serba virtual gitu. Tapi dari kita sendiri, selain kita memakai teknologi CGI, kita juga pingin setnya Novia tuh real. Jadi selama ada real ya kenapa nggak kita maksimalin. Ibarat alam tuh kaya banget gitu, apalagi di Bali ini. Makanya ini alasan kenapa kita memilih Bali. Dari situ besoknya kita langsung produksi di lokasi pertama. Jadi di lokasi pertama adalah The Royal Pitamaha. Halo, jadi kita sudah sampai di resto di Royal Pitamaha. Nah ini akan jadi set lokasi untuk insya Allah Sajojo dan si Patokan kalau nggak ada perubahan mendadak. Ini adalah hari pertama kita syuting, semoga akan menjadi awal yang baik untuk produksi hari-hari berikutnya. Oke, siap? Ini aja kan? Nggak usah dari Yang tempatnya juga oke banget ya. Bali the best lah, pokoknya the best. Cuma dapat 15 menit itu. Nah di hari pertama itu kita syuting di The Royal Pitamaha. Itu pertama kali kita masuk ke lokasi itu kita langsung amazed dan kayak wow gitu. Ini resort yang bener-bener dia bisa berdampingan dengan alam. Semua. Mana matahari? Ini dari depan. Mas kita Kurang aja. Hah? Kurang aja. Ah, juga. Iya. Tahu kan yang ada begini? Jadi ngadep Sayang si patokaan, makai go gorokan. Sayang si patokaan, makai go gorokan. Sekarang baju kedua itu kita pakai dari daerah Papua. Sajojo. Sajojo. Oke, tadi yang jalan tuh tapi kita ngambilnya sekarang pakai kamera. Oke. ya. Oke. Cepetin pakai yo. Coba dari ambil lebih close up lagi. Lebih close up lagi, begini. Di store ya. Begini. Big close up. Tajam matanya. Coba lagi. Ngikutin gini aja kak ya. Ya, ngikutin tangannya. Ngikutin tangan. Berubah lagi. Yo. Berubah. Record. Action. Oke. Dapat. Dan Novia pun bener-bener di lapangan tuh bener-bener nggak manja, terus bener-bener asik, mood dia tuh bener-bener stabil. Di tengah capeknya dia, di tengah sabarnya dia, ngadepin cuaca yang berubah-berubah, terus ulang-ulang take berkali-kali tuh dia tetap bisa bercanda sama kita gitu. Bahkan dia pun ikut, Kak kayaknya kurang cocok, take ulang lagi dong gitu loh. Dia pun bahkan ikut berpendapat gitu. Bisa begini. Bisa begitu. Tapi keren sih, tempatnya situ keren. Mungkin jadi requirement banget ya Supaya aman data. buat saya dan buat kalian semua yang nonton. Data hilang ninggal. Udah. Kaki belum kaki.
Terus kita juga di situ ada lokasi seperti jembatan di tengah hutan yang langsung nyambung ke lift, itu kita pakai untuk set Novia dengan baju Kalimantan kayak gitu. Jadi scene opening Oh itu lift ya? Kalimantan Wonderland Kalimantan. Oke. Gue bikin pintu anjir. Oh ini lift. Yang di jembatan lagi mundur. Gila berat banget itu pasti. Jalan. Berat banget itu pasti yakin gue. Edit, oke ya. Oh kira ornamen. Clear. Jalannya pas nengok tuh langsung aja jalan, nggak usah dilambatin jalannya. Kayak kambing. Aku nggak mencet. Oh itu lift. Bikin pintu. Tanganmu bikin fitnah. Record. Touch up. Ngantuk, Rek. Kita tuh nggak berasa nginep di hotel atau resort gitu. Kita kayak biasa, kita kayak terasa tinggal di dalam hutan gitu. Akhirnya di situ pun banyak banget lokasi yang bisa kita maksimalkan. Keren pokoknya. Di restorannya, resto bidadari. Asli itu mana? Di situ banyak banget patung-patung bidadari. Terus ada lobi utamanya kita pakai untuk janger. Janger. Oh yang ada penari Balinya, ya janger ya. Bali ya ada penari Balinya. Tadi dia belanja kan. Oh iya. Kita ketemu lagi. Halo. Ya, tunggu. Tadi coba kok. Oke. Nah, buat dropnya itu kan maksudnya sih kan. Kan kita nggak ada dropnya. Sampai langsung. Itu kayaknya bisa di-cut deh. Jadi pas selesai itu langsung di-cut kan mana langsung. Nanti ya, kita pakai. Ya. Ada kepanasan. Semangat terakhir. Kalau udah yang begini berhenti. Oke, ya. Oke. Sudah ngerti, get it. Oh, ada yang tangannya. Ayo. 2, ya. 4. 2, ya. 4. Tadi gitu. Yo. Record. Novi sudah siap. Clear. Oke. Oke, santai aja. Pelan, jadi. 1, 2, 3, 4. Yuk. Kalau yang berempat di sini bisa dipecah nggak? Bisa. Tempat duduknya? Bisa. Bisa ya? Bisa. Eh, Maunya Novia. yang bawah ini enggak sih sebenarnya nggak apa-apa, mendingan di situ aja karena Oke. cahayanya udah naik. Jadi gamelan 2 di atas itu, di paling atas, terus nanti yang berempat di sini tadi menyesuaikan di tengah-tengah aja. Panas mungkin ya. Semangat. Tabur dulu. Panas ya. Oke, go. Kira-kira. Langsung ke Coba bentar ya, pakai yang versinya Via ya. Oke. Oke. Enggak, mumpung nggak ada masalah. Gampang. Kami berjanji
kamu negeri, ada anjing di belakang. Itu ngapain, Jir? Bubu. Lucu. Halo, Ana. Anjingnya in frame. Sorry. Alhamdulillah hari ini selesai. Kita ngabisin waktu hari ini dari ya kurang lebih 10 jam kayaknya dari Mana jamnya, anjir? Jadi tinggal sisa 3 Boleh hari kalau digital. tidak tahu. Cuma memang kayaknya bakalan Kayak diminum-minum gitu mungkin ya. masih banyak banget Keren lah, keren. PR kita. Ya semoga Si aja capek banget ya. lancarin. Panas, Semoga besok lelah, cuacanya selalu cerah. pusing. Semoga lancar Lah, pokoknya. pokoknya lah kalau bikin video kayak gitu pusing lah pokoknya. Sampai ketemu besok. Mantap. Produksi di The Royal Pitamaha itu berjalan lancar dan 1 hari kelar. Alhamdulillah banget itu kelar dalam 1 hari. Terus selanjutnya kita ada set di Taman Nusa. Jadi Taman Nusa ini sebenarnya kita udah sempat main ke sana, udah dari lama banget. Sampai pihak Taman Nusa sendiri tuh kayak sering nanya ke kita, kapan nih produksinya mulai gitu. Karena mereka seneng banget dan welcome banget kita mau produksi di sana gitu. Peninggalan budaya Indonesia yang mana dibuat untuk sebagai tempat rekreasi dan tempat edukasi. Cukup banyak dulu penghuni-penghuninya. Kita sebut dengan penghuni tapi mereka adalah karyawan yang mana bertugas menghuni di sana, membersihkan, menyambut tamu yang datang, ya melakukan kegiatan kesehariannya gitu sebelum-sebelumnya. Nah sekarang karena kondisi seperti ini hanya minim sekali yang ada. Ini keren sih nih. Ada semua. Ini dari Media Production, rencananya bikin Mahakarya. Oke. Sudah selesai. Dan apa ya? Malah bikin tambah kagum dalam artian. Oh, ternyata nggak segampang yang kita pikir loh. Itu cuma berapa season doang mungkin ya tadi ya. Dia ada openingnya di situ, lagu Sajojo, ada pokoknya jengel, pokoknya nggak apa ya bilangnya. Untuk berapa menit saja atau mungkin berapa detik saja menghabiskan waktu sampai 1 hari. Berarti kita bisa mikir bahwa nggak segampang itu membuat suatu karya. Mungkin bisa gampang membuat karya, tapi ya dengan hasil yang biasa-biasa aja. Cuma kan yang Abang Alpi Reps beserta timnya itu mau, kayak tadi dia bilang, mau ngasih untuk Wonderland itu nggak cuma sekedar Wonderland, ada visualnya. Dan gue ngeliat di video itu project Alpi Reps itu keren lah, visualnya wow, terus bener-bener real maksudnya pemandangan view-nya yang ada dalam video itu tuh bener-bener real. Tadi juga istrinya Bang Alpi juga bilang kan, maksudnya selagi ada yang ada kenapa kita tidak memanfaatkannya. Itu bener-bener bagus kalau menurut gue ya, walaupun zaman secanggih apapun, cuman kebanggaan itu beda pasti kebanggaan ketika kita melakukannya itu di real time, di tempat yang nyata, dibandingkan dengan editing green screen mungkin dan sebagainya, ya mungkin beda. Pasti kebanggaan kita itu beda. Di satu sisi menjadi wawasan atau edukasi kita, pengetahuan kita tentang suatu tempat itu gitu loh. Maksudnya ya intinya lebih enak yang real lah, kita bisa
sekalian liburan, kita bisa sekalian mengetahui apa yang ada di sana, kita jadi tahu tempat itu yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Kalau mungkin hanya green screen ya lu cuma bisa tahu tempat itu dari layar. Dan gue juga tadi di Lagosa Jojo gue pengen ke sana. Itu mungkin recommend banget buat gue nanti. Gue pasti ke sana. Karena pertama kali jujur banget, pertama kali gue nonton itu gue pikir itu visual. Ternyata wih, gila, tempatnya keren ternyata. Oke lah. Untuk Bang Alpi Rap, makasih Bang, izin ya Bang ya udah pakai videonya buat reaction. Karena bukan buat pansos atau apa, cuman gue bangga Bang, asli gue bangga dengan karya Abang beserta tim. Dan mungkin kebanggaan gue selalu dari sini, karena gue nggak bisa ngasih apapun, nggak bisa ngasih apa-apa, nggak bisa bantu apa, cuman gue bantu support. Keren pokoknya. Gue pengen orang-orang semua tahu karya ini. Gue pengen orang-orang semua juga tahu tentang perjalanan Alpi Rap. Dan buat teman-teman semua yang udah nonton video ini, jangan lupa untuk mampir ke channelnya Bang Alpi Rap. Di situ banyak karya-karyanya, apalagi tentang Nusantara, tentang negeri ini. Itu banyak, dan rata-rata itu di rilisnya itu setiap tanggal 17 Agustus. Dari tahun 2018 atau 2019 gue itu udah ngikutin channelnya Alpi Rap, dan setiap tanggal 17 itu gue udah pasti nunggu karena Alpi Rap pasti ngeluarin lagu. Oke, untuk hari ini gitu aja. Nanti next time kita bakal bahas BTS episode 2-nya, karena gue yakin di BTS episode 2-nya bakal tambah seru. Karena gue juga penasaran sih. Jadi pas gue nonton BTS episode 1 gue jadi makin penasaran. Berarti video yang lainnya gimana dibuatnya ya? Ya kan? Maksudnya setiap proses pembuatan videonya itu gimana? Itu yang buat karyanya sudah bagus, dan pasti dibalik karya tersebut ada perjuangan, mungkin ada kesedihan, mungkin ya banyak hal lah mungkin yang terjadi di balik itu. Dan gue sebenarnya lebih suka ngeliat BTS karena gue pengen tahu apa sih, karena menurut gue itu menjadi suatu pelajaran yang berharga, udah pasti yang berharga, jadi pelajaran, dan mungkin bisa diambil sedikit nilai positifnya. Kebersamaan, perjuangan, dan tekad, itu mungkin ya. Oke, terima kasih sudah nontonin video ini. Jangan lupa bantu supportnya dengan cara subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng sebelah kanan supaya tidak ketinggalan notifikasi dari channel ini. Thanks to my brother, thanks to my sister, you are my mania.